Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada persembahan video kali ini, akan kita bahas mengenai berdirinya Kerajaan Kahuripan, sebagai penerus dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang, dalam persembahan serial Babat Tanah Jawa bagian keempat. Sebelum melanjutkan tayangan video ini, kembali saya ingatkan, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya Anda subscribe dulu, dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Pada serial Babat Tanah Jawa episode ketiga, telah dikisahkan tentang keruntuhan Kerajaan Mataram kuno, akibat serangan pasukan Aji Wurawari, yang bersekutu dengan Kerajaan Sriwijaya. Dalam penyerangan ke ibu kota Mataram kuno, yang saat itu berada di Watan, yaitu pada tahun 1006 Masehi. Raja Mataram terakhir yaitu Darmawangsa Teguh, sedang merayakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga di Istana Mataram. Serangan yang mendadak ini mengakibatkan Raja Darmawangsa Teguh gugur. Begitu pula dengan keluarga raja dan para pejabat istana juga banyak yang tewas. Namun sebagian juga ada yang berhasil menyelamatkan diri. Salah seorang keluarga Raja Darmawangsa Teguh yaitu Airlangga yang telah menjadi menantunya, berhasil menyelamatkan diri dari peristiwa penyerangan ini, yang dikenal dengan peristiwa Mahapralaya. Airlangga merupakan putra dari Dharma Udayana Warmadewa, seorang Raja Bali, dan ibunya bernama Mahendradatta Gunapriya Dharma Putri, yang merupakan putri Raja Mataram kuno yang ke-15 yaitu Makuta Wangsa Wardana. Ia mempunyai garis keturunan dari Wangsa Isyana. Ia memiliki dua orang adik, masing-masing bernama Marakata, yang diangkat sebagai Raja Bali menggantikan ayahnya, yaitu Udayana. Kemudian seorang lagi bernama Anak Wungsu, yang juga naik tahta menjadi Raja Bali, sepeninggalnya Marakata. Pada saat Airlangga berusia 16 tahun, ia dinikahkan oleh Darmawangsa Teguh dengan putrinya. Namun naas, sewaktu sedang melangsungkan pesta pernikahan di istana, terjadi serangan besar-besaran secara mendadak, oleh pasukan Aji Wurawari yang bergabung dengan pasukan dari Kerajaan Sriwijaya. Pada saat peristiwa ini terjadi, Raja Darmawangsa Teguh dan sejumlah petinggi kerajaan tewas, sedangkan Airlangga bersama dengan Narotama dan sejumlah pengikutnya, berhasil menyelamatkan diri. Semasa dalam pelarian dan persembunyian, kemudian Airlangga menjalani hidup sebagai seorang petapa, di Sendang Made Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun Airlangga menjalani kehidupan sebagai seorang petapa, ia didatangi oleh beberapa orang utusan rakyat Medang atau Mataram kuno. Mereka menyampaikan permintaannya, supaya Airlangga sebagai pewaris tahta Kerajaan Mataram kuno atau Medang, untuk membangun kembali Kerajaan Mataram kuno. Mengingat kota Watan ibu kota Mataram kuno telah hancur, akibat peristiwa Mahapralaya, maka Airlangga pun menerima usulan dari perwakilan rakyat tersebut. Kemudian Airlangga membangun ibu kota baru, yang diberi nama Watan Mas, yang terletak di dekat Gunung Penanggungan, di perbatasan Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Bersamaan dengan pembangunan ibu kota, tentunya juga dilakukan pembuatan kerajaan baru, yang diberi nama Kerajaan Kahuripan. Tentu saja, maksud Kerajaan Kahuripan ini dibangun, adalah untuk meneruskan Kerajaan Mataram kuno yang telah runtuh. Pembangunan Kerajaan Kahuripan ini, yaitu pada tahun 1009 Masehi, dan Airlangga diangkat menjadi Raja pertama Kerajaan Kahuripan, dengan diberi nama gelar, Abhiseka Sri Maharaja, Rakai Halu Sri Darmawangsa, Airlangga Ananta Wikra Motunggadewa. Pada awal masa berdiri Kerajaan Kahuripan, yaitu pada tahun 1009 Masehi, wilayah kekuasaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan, karena, sepeninggalnya Raja Darmawangsa Teguh, banyak daerah-daerah bawahan Mataram kuno, berdiri sendiri dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Pada tahun 1023 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami kekalahan dari pasukan Raja Kolamandala dari India. Maka sejak saat itu,
Airlangga merasa lebih leluasa untuk membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana dengan menaklukkan tanah Jawa. Mulai tahun 1025 Masehi, Airlangga memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruhnya, mengingat keadaan kerajaan Sriwijaya yang semakin melemah. Namun upaya memperluas wilayah kekuasaan ini tidak berjalan dengan baik, karena, berdasarkan prasasti Tarep, yang dibuat pada tahun 1032 Masehi, ibu kota kerajaan Kahuripan yaitu Watan Mas, berhasil dikuasai oleh musuh, sehingga Airlangga melarikan diri dan pindah ke desa Patakan Lamongan, Jawa Timur. Pada waktu melakukan perluasan wilayah kekuasaan, Airlangga pertama kali menaklukkan Raja Hasin. Pada tahun 1030 Masehi, Airlangga berhasil menaklukkan Wisnu Prabawa, yang merupakan Raja Wuratan, kemudian menaklukkan Wijayawarma yang merupakan Raja Wengker. Selanjutnya Airlangga menaklukkan Panuda yang merupakan Raja Lewa. Pada tahun 1032 Masehi, Airlangga berhasil menaklukkan sebuah kerajaan di Tulungagung. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja wanita, yang telah merebut ibu kota kerajaan Kahuripan yang lama, yaitu Watan Mas. Selanjutnya pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1032 Masehi, Airlangga berhasil membalaskan dendamnya, dengan menghabisi Aji Wurawari yang dulu telah menghancurkan kerajaan Mataram kuno. Terakhir, pada tahun 1035 Masehi, Airlangga berhasil menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker, yang pernah ditaklukkan oleh Airlangga sebelumnya. Pada kejadian ini, Wijayawarma tewas dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Atas kegigihan Airlangga, maka kerajaan Kahuripan memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Wilayah kekuasaannya membentang dari Pasuruan di timur, hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa terutama Surabaya dan Tuban, dibuat sebagai pusat perdagangan yang penting. Untuk pertama kalinya, selanjutnya, Airlangga memperluas wilayah kekuasaannya ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaan Airlangga sampai ke Bali. Kemudian, berdasarkan prasasti Pamuatan yang dibuat pada tahun 1042 Masehi, pusat kerajaan Kahuripan dipindahkan ke Daha, yang terletak di Kediri, Jawa Timur. Airlangga sangat giat dalam melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang telah berhasil dilakukannya, sesuai yang ditemukan pada prasasti, antara lain. 1. Membangun Sriwijaya Asrama pada tahun 1036 Masehi. 2. Membangun Bendungan Waringin Sapta, pada tahun 1037 Masehi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir musiman. 3. Memperbaiki Pelabuhan Hunjung Galuh, yang terletak di Muara Kali Brantas, dekat Surabaya. 4. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. 5. Membangun dan meresmikan pertapaan Gunung Pucangan, pada tahun 1041 Masehi. 6. Memindahkan dan membangun ibu kota, dari Kahuripan ke Daha. Selain menaruh perhatian pada pembangunan yang telah dilakukan oleh Airlangga tersebut, ia juga memberikan perhatian terhadap bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan karya Empu Kanwa, yang menulis cerita Arjuna Wiwaha, yang diadaptasi dari kisah epik Mahabharata. Pada tahun 1035 Masehi, kitab tersebut menceritakan tentang perjuangan Arjuna mengalahkan Niwata Kawaca, yang memiliki makna kiasan tentang perjuangan Airlangga mengalahkan Aji Wurawari. Airlangga dikenal sebagai raja yang toleran. Ia menjadi pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Itulah kisah perjuangan Airlangga membangun kerajaan Kahuripan dan menuntut balas kepada Aji Wurawari. Kisah selanjutnya akan kita teruskan dalam persembahan serial video Babat Tanah Jawa pada episode berikutnya.